Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan luar biasa. Adik-adik, sebelum kita mulai pertemuan hari ini, mari kita buka dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Oke adik-adik, sebelum kita mulai pertemuan pada hari ini, kalian sudah pernah dengar lagu ini belum? Rohatil adyara tasyadu filayalil maulidi wa barikun duri abdu min ma'ani ahmadi. Sudah pernah dengar? Saya yakin kalian sudah pernah dengar dan mungkin ada di antara kalian yang sudah hafal. Kenapa tadi saya mengawali dengan lagu itu? Ya, karena hari ini kita masih membahas tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita membahas sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Adik-adik, Rasulullah adalah contoh seorang yang sangat mandiri. Sejak kecil, Nabi sudah menjadi yatim. Ayahnya, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib, meninggal saat beliau masih dalam kandungan. Sedangkan ibunya meninggal saat beliau usia 6 tahun. Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh kakeknya. Selama 2 tahun dalam pengasuhan kakeknya, kemudian kakeknya pun juga ikut meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib sampai beliau berusia dewasa. Selama dalam asuhan Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW menunjukkan sikap yang mandiri. Beliau membantu pamannya menggembala kambing. Setelah usianya remaja, beliau membantu pamannya berdagang ke negeri Sam. Sikap kemandirian Nabi Muhammad SAW juga beliau ajarkan dan beliau contohkan ketika berada di Madinah saat peristiwa hijrah. Nabi Muhammad menyuruh para sahabat untuk mencari kayu bakar. Beliau berkata bahwa mencari kayu bakar kemudian menjualnya untuk kebutuhan itu lebih baik daripada meminta-minta. Selain Nabi, ada juga contoh sahabat Nabi yang menunjukkan sikap kemandiriannya. Beliau bernama Abdurrahman bin Auf. Ketika di Mekah, sahabat Abdurrahman bin Auf ini adalah sahabat yang sangat kaya raya. Konon katanya beliau pernah menyumbangkan 700 ekor unta penuh dengan muatannya. Bayangkan betapa banyaknya yang beliau sumbangkan. Tetapi saat peristiwa hijrah beliau meninggalkan itu semua. Sehingga ketika berada di Madinah beliau tidak membawa apa-apa. Tetapi ketika berada di Madinah, Abdurrahman bin Auf ini hanya bertanya di mana letak pasarnya. Kemudian di pasar di Madinah itu beliau berdagang sehingga hartanya kembali banyak. Walaupun begitu, Abdurrahman bin Auf ini tidak pernah melupakan kewajibannya terhadap agama Islam. Adik-adik, lalu apakah sikap mandiri itu? Sikap mandiri adalah sikap tidak bergantung pada orang lain, percaya dan yakin pada kemampuan sendiri, mengerjakan segala sesuatu dengan kemampuannya, dan bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Anak yang mandiri pasti akan disukai oleh banyak orang. Sebaliknya, anak yang manja akan menyusahkan orang. Anak yang mandiri biasanya suka membantu orang tua, mengurus dirinya sendiri. Selain itu, anak yang mandiri juga tidak pantang menyerah dalam menghadapi masalah. Anak mandiri akan selalu bersikap sabar dalam situasi apapun. Apa manfaat kita bersikap mandiri?
Manfaat yang pertama adalah memupuk rasa tanggung jawab. Yang kedua, memecahkan masalah dengan sabar. Yang ketiga, akan bisa berpikir kreatif dan punya banyak ide. Kemudian, anak yang mandiri itu akan menjadi anak yang kuat. Selain itu, mandiri juga mempunyai manfaat kita menjadi semakin terampil. Kemudian manfaat yang lain yaitu kita akan bisa mengambil keputusan sendiri, dan keputusan itu kita ambil dengan cara yang bijak. Yang terakhir, manfaat dari sikap mandiri adalah kita berpikir kritis. Ingat anak-anak, kritis itu adalah menilai sesuatu kemudian juga mencari jalan keluarnya. Sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak? Kalau tidak ada, coba jawab pertanyaan-pertanyaan Pak di bawah ini ya. Soal yang pertama, Nabi Muhammad itu mandiri sejak beliau usia berapa? Pertanyaan kedua, Nabi Muhammad SAW itu bersikap mandiri ketika beliau sedang apa? Pertanyaan ketiga, apa sih sikap mandiri itu? Pertanyaan keempat, apa manfaat dari sikap mandiri? Pertanyaan terakhir, bagaimana contoh kita dalam menerapkan sikap mandiri di rumah? Oke adik-adik, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Sebelumnya, ada satu doa yang perlu Pak Guru ajarkan kepada kalian. Dihafalkan ya. Hafalan doa untuk hari ini adalah doa untuk kedua orang tua. Mungkin di antara kalian sudah ada yang hafal dan sudah ada yang mengamalkannya sehari-hari. Bagaimana bunyi doanya? Yuk kita sama-sama hafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Kasihinilah mereka seperti mereka mengasihiku semasa aku masih kecil. Ya adik-adik, hafalkan doa ini setiap hari ya. Akan lebih bagus lagi kalau kalian mengamalkannya setelah kalian selesai sholat setiap harinya. Sampai di sini kita akhiri dulu. Sebelumnya kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.